Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kitab pada pembahasan syarat-syarat wajib sholat. Faslun, adapun ini fasal. Fi syuruti wujubiha, dalam syarat-syarat wajib sholat. Wa syaraitu wujubis sholati, dan syarat-syarat wajib sholat salah satun itu 3. Salah satu asya'a itu 3 perkara. Pertama, al-islamu, Islam. Nah, orang yang bukan Islam, dia tidak wajib sholat. Nah, bagi orang kafir asli, orang yang bukan Islam, dia tidak wajib sholat. Bagaimana? Dia syarat Islam, syarat sholat harus Islam dahulu. Ini ada keterangan tambahan bahwasanya bagi orang kafir asli, kalau dia mukallaf masuk Islam, maka orang kafir tersebut tidak wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika dulu dia kafir. Adapun bagi orang yang murtad, maka dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan selama dia murtad. Wal iyadzu billah. Wal bulughu, dan balik. Orang yang belum balik, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat. Hanya saja bagi orang tua, dia wajib menyuruh anaknya, perempuan maupun yang laki-laki, sobiyun au sobiyah, menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat ketika di usia 7 tahunan dan sudah memayyiz itu. Belum balik, tapi orang tuanya menyuruh anaknya untuk sholat sebagai latihan kebiasaan supaya terbiasa, pendidikan untuk sholat. Dan nanti ketika sampai pada usia 10 tahun, orang tua wajib memukul anaknya ketika anaknya disuruh sholat tapi tidak mau. Tentu dalam pemukulan ini darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai gitu. Hanya sebatas pendidikan, pukul untuk supaya sholat jera. Wal aqlu, dan berakal. Orang yang tidak berakal, gila atau pingsan atau yang lainnya, orang yang akalnya hilang, dia tidak wajib sholat. Mabuk, hanya saja bagi orang mabuk, ketika hilangnya akal itu karena ta'addi, karena sengaja, hilangnya akal karena sengaja, dia wajib mengqadha sholat-sholat yang dilakukan, sholat-sholat di saat dia akalnya hilang. Wahua, dan 3 itu, 3 Islam, balik, akal. Haddut taklifi itu batasan taklif. Haddut taklifi itu batasan taklif, batasan seseorang disebut mukallaf. Maka kalau sudah mukallaf,
pada diri seseorang terdapat 3 hal ini, maka dia wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan yang menjadi larangan. Masuk ke bab baru, faslun. Adapun ini fasal fis sholawati al-masnunati, dalam solat-solat yang disunahkan. Solat-solat yang sunnah. Warwatibi, dan solat rawatib. Alhamdulillah kita di pesantren selalu dididik untuk selalu melaksanakan solat-solat rawatib, solat qabliyah, solat ba'diyah setelah solat-solat fardu. Was sholawatul masnunatu, dan solat-solat sunnah. Khamsun itu 5. Jenisnya ada 5. Al-Aidani, kedua solat Id. Idul Adha dan Idul Fitri. Sebentar lagi masuk Ramadan dan Syawal, Idul Fitri. Wal kusufani, dan kedua solat gerhana. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Wal istisqoi, dan solat istisqa, solat memohon diturunkan hujan. 2 hari raya, 2 solat gerhana. Istilahnya kalau gerhana itu gerhana matahari kusufus syamsi, kalau gerhana bulan khusuful qamari. Khusuful qamari pakai kha. Di matan itu ada itu. Jumlahnya 5. 1 istisqa, 2 salat gerhana, dan 2 salat hari raya. Was sunanu, dan sunnah-sunnah. At-tabi'atu, yang mengikuti. Lil faraidi, kepada solat-solat fardu yang disebut dengan solat rawatib. Sab'a asyrota rakaatan. Sab'a asyrota itu 17, rakaatan rakaatnya. Dihitung saja, saya sebutkan. Rakaatal fajri, 2 rakaat fajar. Rakaatal fajri, 2 rakaat fajar. 2 rakaat sebelum fajar, qabliyah fajar. Ini fadilahnya besar banget ini. Sampai disebutkan itu rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih besar, lebih baik daripada dunia seisinya. Apa dunia seisinya? Udah 2 rakaat fajar itu. HP, perhiasan, semua yang di dunia seisinya. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Khairu minad dunya wa ma fiha. Udah, kalau misal kita kehilangan sesuatu yang berharga dari diri kita yang sifatnya duniawi, kehilangan, udah laksanakan aja 2 rakaat qobliyah subuh, maka kamu sudah mendapatkan gantinya dan bahkan itu jauh lebih baik gitu. Wa arba'un qabla zuhri, dan 4 rakaat. Wa arba'un, dan 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Wa rak'atani, dan 2 rakaat ba'dahu, setelahnya. Wa arba'un, dan 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. Wa rak'atani ba'dal maghribi,
wa raka'atani dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib. Setelah maghrib. Wa salasun dan 3 rakaat ba'dal isya'i setelah isya. Yutiru melaksanakan witir biwahidatin dengan 1 rakaat minhunna dari ketiganya. Minhunna dari ketiganya, 3 rakaat. Jadi melaksanakan 3 rakaat setelah sholat isya. 3 rakaat itu 2 rakaatnya itu ba'diyah dan 1 rakaatnya adalah witir. Mungkin pada bertanya-tanya, kenapa kok di sini tidak ada qobliyah maghrib Ustaz? Apakah itu disunahkan apa tidak? Sebagian ada pernah dengar, mungkin kalian pernah ada yang tanya, apakah itu sunnah apa tidak? Hukumnya, saya ingat Ustaz, insyaallah bakalan insyaallah. Tapi nanti tetap saya buka juga dalam kitab Kanzur Ghibin. Itu disebutkan bahwasanya di kitab Bajuri saja, di sini disebutkan bahwasanya qobliyah maghrib itu sunnah. Kalau di Kanzur Ghibin ada tambahannya menurut Imam Nawawi itu ya qobliyah maghrib itu sunnah. Cuma sunnahnya tidak masuk dalam kategori sunnah rawatib yang muakkad gitu. Di syarah ini disebutkan kan ada 10 rakaat ada 10 rakaat yang menjadi sunnah muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini 10 rakaat ini adalah sunnah rakaat yang sunnah rawatib yang muakkadah. Sunnah qobliyah maghrib sunnah, cuma tidak termasuk pada bagian sunnah rawatib yang muakkadah. Sunnah muakkadah tidak termasuk. Wasala sunawafila dan 3 sholat sunnah muakkadatun yang sangat dikuatkan, maksudnya sangat dianjurkan. Pertama, sholatul laili, sholat malam. Sholat malam ini mencakup ba'diyah isya, termasuk witir juga termasuk, tahajud termasuk, sholat sunnah mutlak malam itu termasuk, sholat hajat, pokoknya di waktu malam. Wa sholatud duha dan sholat duha. Sholat duha, minimal sholat duha itu berapa rakaat? 2 rakaat. Maksimal berapa? Maksimal sholat duha 12 rakaat. Kalau sholat witir minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Wa sholatut tarawih dan sholat tarawih. Sholat tarawih jumlahnya berapa rakaat? 20 rakaat dengan 10 kali salaman. Jadi 20 rakaat, 2 rakaat 10 kali salaman. Nah, 20 rakaat dibagi 2 ada dibagi 10, ada 2 rakaat. Jadinya 10 kali salam. Bagaimana Ustaz kalau seandainya melaksanakan sholat tarawih
eh, 5 kali salam. Jadi dia salamnya itu setiap 4 rakaat sekali. Gak sah. Kalau ada orang sholat tarawih 4 rakaat sekali salam, gak sah. Dan waktunya sholat tarawih itu mulai setelah isya sampai fajar, sampai fajar shodiq. Kalau waktunya sholat duha tadi kapan? Mulainya sejak tingginya matahari sampai kira-kira 1 tombak. Itu sudah mulai waktu duha sampai tergelincirnya matahari. Oke, ini yang materi saya sampaikan, difahami, diartikan pada kitabnya masing-masing dan dikerjakan, dilaksanakan sesuai dengan instruksi tugas yang ada dalam kitab. Semoga kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu agama. Semoga Allah mempertemukan di kesempatan belajar yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.